Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini bertema jejak kaki di padang gurun. Mari kita akan membaca dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Maksudnya untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu Saudara, padang gurun dalam Alkitab seringkali menjadi simbol dari kesulitan, tantangan, atau keterbatasan hidup ini. Ia melambangkan masa-masa di mana kita merasa kering rohani, putus asa, atau kurang bersemangat. Ia juga melambangkan masa-masa di mana kita merasa sendirian, terisolasi, atau tidak ada yang mengerti beban kita. Seperti bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, kita pun diizinkan melewati padang gurun oleh Tuhan. Seperti dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua, untuk merendahkan hati kita dan menguji iman kita. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memurnikan iman kita. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini dengan tema jejak kaki di padang gurun menceritakan saat seseorang melihat kembali hidupnya. Ia hanya melihat satu pasang jejak kaki di masa-masa tersulit dan menyangka Tuhan meninggalkannya. Namun, suara Tuhan berkata, "Itu adalah saat aku menggendong kamu." Puji Tuhan. Meskipun kita hanya merasakan satu jejak kaki kita sendiri, Tuhan berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita. Jejak kaki yang hilang di saat badai justru adalah jejak kakinya yang menggendong kita melintasi kesulitan yang terlalu berat untuk kita pikul sendiri. Di padang gurun, bangsa Israel menerima manna setiap hari, air dan batu, dan pakaian mereka tidak usang. Ulangan pasal 8 ayat yang keempat. Tuhan tidak hanya menjaga mereka, tetapi juga menyediakan setiap kebutuhan mereka secara ajaib. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada dalam tanda kutip padang gurun, kesulitan, kesesakan, sesuatu yang tidak punya harapan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ingatlah kebaikannya. Ulangan 8 ayat 2 memerintahkan kita untuk mengingat seluruh perjalanan kita. Ingatlah setiap kali Tuhan sudah menolong dan menyediakan bagi kita di masa lalu. Yang kedua, berpegang teguh pada perintahnya. Taat akan perintahnya. Ujian di padang gurun adalah untuk mengetahui apakah kita akan berpegang pada perintahnya atau tidak. Masa sulit adalah kesempatan terbaik untuk menunjukkan bahwa iman kita nyata dan bukan hanya sekedar kata-kata saat keadaan baik. Jadi, Bapak Ibu Saudara, jika saat ini saudara merasa sedang berjalan sendirian di padang yang sunyi, di padang gurun yang kering, ingatlah Tuhan ada di sana. Percayalah bahwa jika Anda hanya melihat satu jejak kaki, itu adalah bukti bahwa Tuhan sedang menggendong Anda. Serahkanlah beban Anda kepadanya, dan Dia akan memberikan Anda kekuatan
untuk melewati gurun itu menuju tanah perjanjian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Betapa dahsyat pemeliharaan Tuhan itu membuktikan Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Bapa, kami bersyukur berkat firman-Mu pagi memampukan kami memasuki hari yang baru dengan banyak pergumulan tantangan hidup, namun tangan Tuhan yang selalu menggendong kami. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya anugerah berkat kasih karunia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.